Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 22 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Tanggal yang cantik saudaraku, karena tanggalnya 22 bulan yang kedua dan tahun 2022. Dan judulnya juga sangat luar biasa, yaitu ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Ayat intinya berbunyi sebagai berikut. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Untuk menyelamatkan orang-orang yang melanggar hukum Allah, Kristus, seorang yang setara dengan Bapa, datang untuk menghidupkan surga di hadapan manusia agar mereka boleh belajar mengenai surga di dalam hati. Dia menggambarkan bagaimana manusia seharusnya agar layak mendapat anugerah yang tidak ternilai, sehingga kehidupannya menjadi setara dengan ukuran kehidupan Allah. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang diisi dengan pesan-pesan agung mengenai kasih Allah, dan Dia sangat rindu untuk menanamkan kasih ini kepada orang lain dengan sebanyak-banyaknya. Kasih sayangnya memantul dari wajahnya, dan perilakunya ditandai dengan rahmat, kerendahan hati, kebenaran, dan kasih. Setiap anggota dari gerejanya haruslah memantulkan hal yang sama kalau dia mau turut dalam kemenangan gereja. Kasih Kristus begitu luas, penuh dengan kemuliaan, dan sebagai perbandingannya, segala sesuatu yang ditinggikan oleh manusia tidaklah berarti apa-apa. Bila kita dapat memandangnya, maka kita berseru betapa dalamnya kekayaan kasih Allah yang dilimpahkan ke atas manusia dalam karunia anaknya yang tunggal. Bila kita berusaha mencari bahasa yang tepat untuk menggambarkan kasih Allah, kita akan mendapati bahwa bahasa manusia terlalu lunak, terlalu lemah, terlalu rendah terhadap tema itu. Dan kita akan meletakkan pena kita dan mengatakan tidak dapat digambarkan. Dalam setiap usaha menggambarkan kasih ini, kita merasa seperti anak kecil yang masih keluh mengucapkan kata pertamanya. Kita mengagumi dengan diam, karena diam adalah satu-satunya kefasihan kita. Kasih ini melebihi semua bahasa yang menggambarkannya. Dasar-dasar pendidikan halaman 186 dan 187. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan,
suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 16. Demikianlah bacaan dan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Omak Teacher. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 69 paragraf 1. Untuk menyelamatkan orang-orang yang melanggar hukum Allah, Kristus, seorang yang setara dengan Bapa, datang untuk menghidupkan sorga di hadapan manusia agar mereka boleh belajar mengenai sorga di dalam hati. Apakah maknanya Kristus setara dengan Bapa? Dan apakah hubungannya dengan rencana penebusan? Mari kita baca pernyataan roh nubuat berikut ini dalam The Review and Herald November tanggal 8 tahun 1892 paragraf 3. Berbunyi, satu-satunya cara di mana ras yang jatuh dapat dipulihkan adalah melalui karunia putranya yang setara dengan dirinya sendiri yang memiliki atribut-atribut Allah. Jadi, kesetaraan Kristus dengan Bapanya bukanlah karena Bapa dan Anak muncul bersama-sama di masa kekekalan, sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan. Kesetaraan yang dinyatakan oleh roh nubuat adalah setara dalam atribut Allah. Apakah atribut Allah tersebut? Mari kita baca penjelasan roh nubuat dalam manuskrip 44 tahun 1898 paragraf 21. Di dalam Kristus dikumpulkan semua kemuliaan Bapa. Di dalam Dia ada seluruh kepenuhan kealahan secara jasmaniah. Dia adalah cahaya kemuliaan Bapa dan gambar wujud pribadinya. Kemuliaan atribut-atribut Allah dinyatakan dalam karakternya. Inilah yang dimaksudkan dengan atribut Allah. Kemuliaan Bapa ada dalam Yesus. Seluruh kepenuhan kealahan atau keilahian ada di dalam Yesus. Kata Godhead sebenarnya berarti keilahian. Itu sebabnya Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapa dan gambar wujud pribadi Bapa. Dan ini semua, yaitu atribut Allah ini, dinyatakan dalam karakter Yesus. Inilah makna kesetaraan Yesus dengan Bapanya, bahwa kesetaraan tersebut karena Bapanya. Perhatikan pernyataan roh nubuat berikut ini dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 439 paragraf 1 berkata, penebus dunia setara dengan Allah. Otoritasnya adalah sebagai otoritas Allah. Dia menyatakan bahwa Dia tidak memiliki keberadaan terpisah dari Bapa. Roh nubuat menyatakan itulah sebabnya Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yesus tidak bisa terpisah dari Bapanya. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena inilah kebenaran vital tentang Allah Bapa dan Anaknya. Ingat kembali penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Testimonies for the Church volume 8 halaman 268 paragraf 3. Allah adalah Bapanya Kristus. Kristus adalah anak Allah. Bagi Kristus telah diberi posisi yang agung. Dia telah dibuat menjadi setara dengan Bapa. Semua dewan Allah terbuka bagi putranya. Ini adalah kebenaran yang penting dipahami oleh umat-umat Allah yang masih percaya tulisan roh nubuat. Oleh karena Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, maka kepada Yesus Allah Bapa berikan posisi agung serta membuat Yesus menjadi setara dengan Bapa. Dengan ini, Yesus dapat hadir di dalam semua dewan musyawarah Allah, dan salah satunya adalah yang berikut ini. Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 55, paragraf 3. Dijelaskan, di hadapan Bapa, Ia telah memohon demi untuk orang-orang yang berdosa. Sementara segenap sorga menunggu hasilnya dengan penuh perhatian yang dalam, yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Permusyawaratan yang bersifat rahasia itu berlangsung cukup lama. Musyawarah damai itu, Zakaria 6 ayat 13, bagi anak manusia yang telah berdosa itu.
Rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Oleh sebab Kristus adalah anak domba yang tersembelih semenjak azas dunia ini. Wahyu 13 ayat 8. Jadi, dalam rapat Dewan Sorga itu, anak Allah memohon kepada Bapanya untuk menjadi korban pendamaian bagi manusia yang berdosa. Diskusinya antara Bapa dan anaknya berlangsung cukup lama. Segenap penduduk sorga menantikan hasilnya dengan perhatian yang mendalam yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Apakah makna semuanya ini? Artinya, meskipun anak Allah oleh kasih-Nya kepada kita rela menjadi korban pendamaian bagi kita manusia yang berdosa, tetapi Dia harus menerima persetujuan dari Bapanya terlebih dahulu. Tanpa approval dari Bapanya, Yesus tidak dapat menjalankan rencana penebusan. Ini penting sekali kita pahami, sebab banyak umat Allah yang bingung tentang siapa Allah. Sebagaimana yang Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan, Allah adalah Bapa dan Yesus adalah anak Allah. Dan rencana keselamatan dibicarakan antara Bapa dan anaknya saja. Lalu dalam pelaksanaannya, meski anak Allah sudah rela, harus ada persetujuan dari Allah Bapa, baru rencana keselamatan itu dapat dijalankan. Inilah pentingnya kita memahami kesetaraan anak Allah dengan Bapanya. Rencana keselamatan itu dibuat oleh Bapa dan anaknya, sebab hanya Bapa dan anak yang dapat hadir dalam Dewan Musyawarah Sorga. Dan di dalam anaknya lah Allah Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dan Allah Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya ketika kita semua masih berdosa. Apakah maksudnya? Kita baca Membina Keluarga Abadi halaman 139 paragraf 1 berbunyi, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita yang lebih dahulu mengasihi Dia, tetapi ketika kita masih berdosa, Ia telah mati bagi kita. Ia tidak memperlakukan kita sesuai dengan ganjaran kita. Sekalipun dosa kita menuntut penghukuman, Ia tidak menghukum kita. Inilah maknanya Kristus mati ketika kita masih berdosa. Kita tidak dapat selamatkan diri sendiri, dan karenanya Yesus datang untuk selamatkan kita. Inilah kasih Allah itu yang kita tidak dapat uraikan. Yang datang selamatkan kita bukan malaikat, tetapi yang setara dengan Bapa, yaitu yang sama-sama ilahi, yang memiliki atribut Allah. Dan ini semua Allah Bapa dan anaknya sudah rencanakan jauh sebelum dunia ini diciptakan. Dan Science of the Times Juni tanggal 17 tahun 1903 paragraf 2 berkata, rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Putra akan sukses besar. Dan terbukti. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, biarlah kita selalu mengambil waktu setiap hari untuk merenungkan kasih Allah Bapa dan anaknya kepada kita. Sebab adalah rencana Allah Bapa dan anaknya untuk kita selamat, serta memiliki kehidupan yang setara dengan ukuran kehidupan Allah. Artinya, kita memiliki kehidupan yang kekal. Maukah saudara menerimanya? Saya yakin saudara mau. Karenanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang sangat baik bagi kami, yang datang untuk menebus kami bukan malaikat, tetapi Dia yang setara dengan Bapa. Dia yang memiliki atribut Allah, yaitu anak Allah, dan karenanya hanya Dia yang dapat hadir dalam Dewan Musyawarah Allah, yang telah merencanakan rencana penebusan. Dan rencana penebusan yang Bapa dan anaknya rencanakan akan sukses besar dan sudah terbukti. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, biarlah masing-masing kami mengambil waktu untuk merenungkan akan kasih Allah Bapa dan anaknya, sehingga itu boleh mengubahkan hidup kami, agar menjadi serupa dengan Engkau dan anak-Mu dalam karakter, sehingga pada akhirnya kami boleh masuk dalam kerajaan sorga dan menerima kehidupan yang setara dengan ukuran kehidupan Allah. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.